zaman keemasan Islam yang kurang lebih sekitar 1400 tahun Islam telah memimpin dunia, ini harus kita angkat kembali supaya anak cucu kita ini dan generasi muda saat ini tahu bahwasanya umat Islam itu bukanlah umat yang layak untuk ditindas. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk dipermalukan. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk diolok-olok. Bahwa kita selama 1400 tahun itu membuktikan, sejarah membuktikan bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan ke para sahabat sekalian. Istanbul, yang sebelumnya dikenal sebagai Konstantinopel, adalah sebuah kota terbesar di Turki, berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sejarah negara. Kota ini dikelilingi oleh Selat Bosporus, yang terletak di antara benua Eropa dan Asia, dan memiliki populasi lebih dari 15 juta penduduk, atau setara 19% dari populasi Turki. Istanbul adalah salah satu kota di Eropa yang terpadat, sekaligus menjadi kota terbesar ke-15 di dunia. Bahwasannya Konstantinopel itu kenapa kok sejak dulu setelah 28 kali Sultan Muhammad Farid itu ke-29 kali beliau usaha untuk penaklukan Konstantinopel itu yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah usaha ke-29. Jadi 28 kali usaha untuk penaklukan Konstantinopel itu tidak pernah berhasil. Karena ketika itu memang umat muslim memang belum menguasai armada laut. Dan yang kedua, ini Selat Bosporus ini tidak ditutup. Jadi bantuan yang membantu Konstantinopel ketika diserang atau dikepung oleh musuhnya ketika itu dapat masuk dengan bebas dari Selat Bosporus ini. Kota ini memainkan peran kunci dalam kemajuan agama Kristen selama zaman Bizantium, sebelum berpindah tangan ke Islam setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Terutama setelah menjadi pusat Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517. Bergabunglah dalam perjalanan yang penuh makna bersama kami, dalam tur The Golden Age of Ottoman.
Istana Topkapi adalah istana yang berada di kota Istanbul, Turki, yang merupakan kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun, antara tahun 1465 sampai dengan 1856. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Kompleks istana terdiri dari 4 lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil. Selain sebagai tempat tinggal kerajaan, istana digunakan untuk acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Sekarang Istana Topkapi menjadi daya tarik wisata dan berisi peninggalan suci penting dari dunia Muslim, termasuk pedang dan jubah Nabi Muhammad SAW. Istana ini dijadikan museum berdasarkan dekret pemerintah tanggal 3 April 1924. Istana ini merupakan bagian dari wilayah bersejarah Istanbul, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Jadilah bagian dari perjalanan mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki, dalam tur The Golden Age of Ottoman. Masjid Sultan Ahmet. Masjid Sultan Ahmet atau dalam bahasa Turki, Sultan Ahmet Jami atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Biru, adalah sebuah masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki. Masjid yang menarik banyak pengunjung wisata ini, dibangun pada tahun 1609 dan selesai pada tahun 1616, atau pada masa pemerintahan Sultan Ahmed I. Bangunan masjid ini mencakup turbe berisi makam Sultan Ahmed I, madrasah, dan rumah perawatan. Kemudian bangunan masjid ini dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 dengan nama Area Bersejarah Istanbul. Jadilah bagian dari perjalanan mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki, dalam tur The Golden Age of Ottoman. Hagia Sophia adalah gereja terbesar yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi Timur di Istanbul. Situs itu dibangun 3 kali di tempat yang sama. Ketika pertama kali dibangun, bangunan itu dinamakan Megale Ecclesia atau Gereja Hebat, lalu diubah menjadi Hagia Sophia sejak abad ke-5, yang bermakna kebijaksanaan suci. Benteng Konstantinopel itu sangat melegendaris. 1300 tahun tidak terkalahkan. Wow. Semua Pimpinan Muslim ya. tidak hanya pimpinan Muslim, Ustaz. Oh gitu. Yang menyerang Konstantinopel itu bahkan orang Kristen sendiri juga pernah. Rom itu. Iya. Kan? Orang Babilonia juga pernah mencoba menghancurkan Konstantinopel, tapi tidak ada yang menang. Masjid ini awalnya dibangun sebagai gereja Ortodoks Yunani yang berlangsung dari tahun 360 hingga penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Orang-orang Kristen Ortodok, orang-orang Bizantium ini, mereka lebih suka di bawah kepemimpinan Islam. Ya. Mereka lebih bebas beribadah. Ya. Islam tidak pernah memaksakan akidah. Ya. Ustaz. Ketika Islam membebaskan suatu daerah dari tirani, kezaliman yang terjadi pada saat itu, umat Muslim tidak pernah memaksakan akidah Islam kepada masyarakat yang ada di situ. Masjid tersebut secara resmi bernama Masjid Raya Hagia Sophia atau dalam bahasa Turki disebut Ayasofya Ulu Camii, adalah sebuah masjid, situs budaya, dan sejarah utama peninggalan Bizantium yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki.
Hagia Sophia berfungsi sebagai masjid sampai tahun 1935, lalu berubah menjadi museum hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 hingga sekarang, bangunan ini kembali menjadi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadilah bagian dari perjalanan mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki, dalam tur The Golden Age of Ottoman. Hipodrom Konstantinopel adalah sebuah sirkus yang merupakan pusat sosial dan olahraga di Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Bizantium. Saat ini merupakan sebuah lapangan yang dinamakan Sultan Ahmet Meydan atau Lapangan Sultan Ahmet, yang terletak di kota Istanbul di Turki, dengan beberapa fragmen dari struktur aslinya masih terlestarikan. Kata hipodrom berasal dari kata Yunani, hippos yang berarti kuda, dan dromos, yang berarti jalur atau jalan. Karena alasan ini, terkadang disebut juga at medan atau lapangan kuda dalam bahasa Turki. Pacuan kuda dan balap kereta perang, merupakan hiburan populer pada zaman dahulu, dan hipodrom merupakan ciri umum kota-kota Yunani pada era Bizantium, Romawi, dan Helenistik. Untuk meningkatkan citra ibu kota barunya, Konstantinus Agung dan para penerusnya, khususnya Theodosius Agung, membawa berbagai karya seni dari seluruh penjuru kekaisaran untuk menghiasinya. Monumen-monumen tersebut didirikan di tengah hipodrom ini, yakni Spina. Di antaranya adalah tripod dari Plataea, sekarang dikenal sebagai tiang ular, dibuat untuk merayakan kemenangan bangsa Yunani atas bangsa Persia selama Perang Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kaisar lainnya yang turut menghiasi hipodrom ini adalah Theodosius Agung, yang mana pada tahun 390 membawa sebuah obelisk dari Mesir dan mendirikannya di dalam lintasan balap. Obelisk ini diukir dari granit merah muda, pada awalnya didirikan di kuil Karnak di Luxor selama masa pemerintahan Thutmosis III sekitar tahun 1490 sebelum Masehi. Theodosius memotong obelisk ini menjadi 3 bagian dan membawanya ke Konstantinopel. Bagian atasnya masih terlestarikan, dan saat ini berdiri di tempat di mana Theodosius menempatkannya, yaitu di atas sebuah alas marmer. Obelisk ini masih terlestarikan selama hampir 3.500 tahun secara mengejutkan dalam kondisi baik. Hipodrom telah menjadi saksi dari banyak peristiwa mengagumkan seperti perkelahian gladiator yang terkenal, kereta balap kuda, kerusuhan dan peristiwa berdarah di masa lalu. Hipodrom juga menjadi tempat berkumpul orang-orang selama berabad-abad pada zaman Bizantium. Setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, Hipodrom Square juga digunakan untuk tujuan yang sama. Jadilah bagian dari perjalanan mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki, dalam tur The Golden Age of Ottoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita melakukan perjalanan menuju Kota Bursa. Kota Bursa ini kalau di peta, kita tuh sekarang ada di sini Bapak Ibu, Istanbul. Ya, Istanbul ada di sini, Konstantinopel itu ada di sini, Bursa ada di sini. Bahwasanya Kota Bursa ini adalah ibu kota pertama kali Turki Utsmani. Awalnya dulu malah bukan di Bursa, waktu masih menjadi Belik Osmanlı atau masih menjadi kesultanan kecil ya, belum punya istana, belum punya apa-apa.
itu tadinya ada di Bilecik dan Saud. Ya, Saud Bilecik itu awal mula dari cikal bakalnya Kesultanan Ottoman. Kenapa saya bilang cikal bakal? Karena awalnya dulu suku kecil, yaitu suku Kayi, ya, suku Kayi yang dibina oleh ayahnya dari Osman Ghazi yang bernama Ertugrul Ghazi. Ini berawal dari kota Saud atau Bilecik. Lalu dari Saud dan Bilecik ini orang-orang Turki ini karena mereka ini senang jihad, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca buku sejarah orang-orang bangsa Turki yang dulu ya, itu mereka itu lebih lama ketimbang kita yang orang-orang Indonesia. Mereka itu sangat lama mengabdi kepada Islam. Bahkan sejak zamannya Daulah Abbasiyah ya di Baghdad, maka penjaga dari setiap perbatasan Islam dengan Kristen itu adalah orang-orang Turki. Ketika itu baru yang berdiri adalah Kesultanan Turki Seljuk. Tapi mereka sebenarnya intinya nenek moyangnya ini sama. Kalau ditarik ke atas antara orang-orang Turki Utsmani dengan Turki Seljuk, itu maka ketemu di kakek buyutnya yang bernama Oghuz Khan. Nah, ini adalah kakek buyut dari orang-orang Turki yang saat ini kita kenal. Jadi dari Oghuz Khan ini melahirkan orang-orang yang memang militansinya dalam jihad ini luar biasa. Karena pada dasarnya orang-orang Turki ini orangnya suka berperang. Karena mereka ini suku nomaden, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang dulunya tinggal di gurun Gobi, ya, atau di perbatasan dengan pegunungan Mongolia. Ya, mereka masih satu rumpun dengan orang-orang ini. Lalu karena invasi dari Mongol, maka mereka hijrah, pindah ke Akhlad. Lalu dari Akhlad mereka karena mengabdi kepada Kesultanan Seljuk, orang-orang suku Kayi ini, maka diberilah suatu wilayah di wilayah yang dinamakan Saud. Dari Saud itulah mereka terus mengembangkan wilayahnya sampai hingga ke Bursa. Kapan pindah ke Bursa? Pindah ke Bursa ini kurang lebih sekitar 3 tahun setelah wafatnya Osman Ghazi. Osman Ghazi ini adalah pendirinya, Bapak Ibu ya. Kemarin sudah saya sempat ceritakan bahwasanya Turki Utsmani itu diambil dari nama pendirinya, Osman Ghazi. Ya. Osman Ghazi. Jadi kalau dalam bahasa Latin, bahasa Inggris itu disebut Ottoman. Kalau dalam bahasa Turki Osman. Kalau bahasa Arab kita menyebutnya Utsman. Ya. Jadi aslinya kalau dalam bahasa Turki namanya Osman. Insya Allah nanti kita di Bursa akan berziarah ke makam Osman Ghazi dan anaknya yaitu Sultan kedua Orhan Ghazi. Itu satu komplek. Wilayahnya masih sama di daerah Tophane namanya, nggak jauh dari Ulu Jami. Ulu Jami ini di mana? Ulu Jami juga di Bursa. Ya, nanti Ulu Jaminya ada di bawah, makamnya Osman Ghazi dan Orhan Ghazi itu ada di atas bukit. Jadi nanti kalau kita lihat makam semua sultan-sultan Turki itu selalu ada di atas bukit, Bapak Ibu. Ya, termasuk Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed itu kalau kita lihat di peta, ya, itu posisinya sebenarnya ada di atas dia. Lalu makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu juga posisinya ada di atas. Makamnya Osman Ghazi dan Orhan Ghazi juga di atas. Sebenarnya di Bursa itu ada 6 sultan, ya, 6 sultan pertama. Sultan pertama Osman Ghazi, Orhan Ghazi, lalu Murad I, lalu yang keempat ini Yıldırım Bayezid, yang kelima Mehmet Çelebi, ya, yang keenam Murad II. Ya, ini semua 6 orang ini makamnya ada di Bursa. Baru pindah ke Istanbul itu Sultan ke-7 sampai seterusnya. Sultan Muhammad Al-Fatih, terus Sultan Bayezid II, lalu Sultan Yavuz Sultan Salim, lalu yang ke-10 yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Puncak kejayaan Turki Utsmani itu ada di kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah Sultan ke-10 sekaligus Khalifah ke-2, ya. Khalifah kedua atau pemimpin Islam seluruh dunia. Khalifah itu adalah pemimpin Islam seluruh dunia. Perlu diingat ya, di sini mungkin adik-adik yang belum tahu bahwasanya dulu ya Islam itu pernah berjaya. Islam pernah memimpin dunia. Bahkan 3/4 dunia bumi atau kita lihat peta dunia itu adalah di bawah kepemimpinan Islam, adik-adik. Ya, mungkin yang di sekolah saat ini belum diajarkan, ya, maka pelajaran ini memang tidak diceritakan di sekolah. Terutama pelajaran tentang Turki Utsmani ini sangat-sangat sangat-sangat hilang, tidak ada dari
kurikulum terutama di Indonesia ya. Wallahu alam kalau di negara lain saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas di Indonesia pun itu kurikulum yang menceritakan tentang sejarah Turki Utsmani ini hilang, tidak ada. Kenapa? Ini adalah peran andil dari kurikulum sekuler yang ada di Indonesia yang dibawa oleh para penjajah dulu, Belanda, ya, lalu Inggris dan lain-lainnya. Ini mereka masih mempengaruhi kurikulum ajaran kita di Indonesia, sehingga mereka menghilangkan ini sejarah Turki Utsmani yang hilang gemilang, yang penuh dengan pencapaian yang sangat hebat, ini hilang. Baru tahu yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu setelah lulus dari Al-Azhar, Bapak Ibu. Bahkan ketika di Al-Azhar pun saya nggak tahu. Saya tahu itu ketika saya gemar membaca buku, ya, lalu saya sekolah lagi setelah itu baru saya tahu. Ya. Bayangkan, ini hal yang memang sebenarnya tidak layak. Kenapa? Karena sejarah kegemilangan orang-orang Islam ini kalau kita tidak ceritakan kepada generasi penerus kita, kepada anak-anak muda, maka mereka tidak tahu jati dirinya itu. Ya, orang yang tidak kenal sejarahnya, orang yang tidak tahu jati dirinya, itu layaknya orang yang amnesia. Dia nggak kenal siapa nasabnya, siapa para pendahulunya. Walaupun kita ini bukan satu keturunan atau satu darah, ya, atau satu ras, satu suku dengan orang-orang Turki atau orang-orang Kurdi atau orang-orang Arab, tapi kita satu iman, ya. Kita dipersatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang menyatukan kita semua. Maka ukhuwah Islamiyah itu melebihi ukhuwah watoniyah, melebihi kecintaan kita terhadap negeri kita sendiri. NKRI harga mati itu harusnya dibawa ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah itu tidak terbatas batas waktu, tidak terbatas batas wilayah negara, tidak terbatas suku, tidak terbatas apapun. Ya. Maka ini yang harus kita pahami, ya, agar kita ini turut bangga. Kita tidak perlu, ya, terutama adik-adik yang masih remaja, ya, kalian tidak perlu mengimpor superhero dari Eropa, dari Amerika, dari Hollywood, adik-adik, ya. Karena sudah banyak superhero dari Islam ini yang bisa kita banggakan. Kita punya Muhammad Al-Fatih, kita punya Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Lalu kita punya siapa? Banyak para sahabat yang bisa jadi contoh. Bahkan Rasulullah SAW dari A sampai Z itu bisa kita jadikan contoh. Uswatun hasanah bagi kehidupan kita kelak. Maknai lebih dalam bahwasanya perjalanan kita ini untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang terdahulu ini kenapa mereka bisa sukses. Lalu orang-orang terdahulu ini kenapa mereka dihancurkan sama Allah. Kenapa Turki Utsmani yang sudah 625 tahun ini akhirnya harus runtuh juga. Kenapa Daulah Abbasiyah itu yang sudah 535 tahun kenapa harus runtuh dan digantikan juga. Kenapa Daulah Umayyah, ya, yang isinya mayoritas para sahabat dan tabi'in, ya, orang-orang hebat semua ini, tapi tidak bertahan lama. Hanya 90 tahun setelah Rasulullah wafat hancur juga dan harus digantikan. Ini yang harus kita pelajari di sini. Setiap umat itu ada masa bangkit, ada masa kejayaan, lalu ada masa runtuh. Kalau sudah di pucuk, ya, gimana caranya supaya kita tidak runtuh, tidak jatuh? Walaupun itu memang sunatullah, pasti akan terjadi. Tapi kita meminimalisir. Bagaimana caranya? Caranya ya dengan kita mempelajari sejarah, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Caranya dengan kita mempelajari sejarah. Bahkan agama kita itu, kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, ya, menurut para ulama, sepertiga dari isi Al-Quran itu isinya sejarah, Pak. Ya. Kalau Al-Quran itu kita bagi 3, maka satu bagiannya itu adalah sejarah. Kisah-kisah para nabi orang soleh dan kisah-kisah orang yang dilaknat atau dimurkai oleh Allah. Isinya itu aja. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari bagaimana kisah mereka. Kenapa mereka dihancurkan oleh Allah dan kenapa mereka dimuliakan oleh Allah. Intinya hanya itu. Bahkan 17 kali dalam sehari kita membaca Al-Fatihah. Isinya apa, Bapak Ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah atau berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Berarti jalannya siapa ini?
orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Ini yang harus kita ikuti mereka. Lalu apalagi? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Menurut tafsiran para ulama, al-maghdub alaihim atau orang-orang yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka ini orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Lalu waladhdallin, orang-orang yang sesat ini siapa? Ini adalah orang-orang Nasrani. Ya. Jadi kita disuruh, perintah itu ada 3. Yang pertama, kita disuruh mengikuti jalan orang-orang yang baik, yang dimuliakan dan diberikan nikmat dari Allah. Lalu yang kedua, kita disuruh menghindari jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Lalu yang ketiga, kita disuruh menghindari jalannya orang-orang Nasrani yang sesat. Perintahnya 3. Nah, at-tarikh yu'iddun nafsahu. Sejarah itu akan terus berulang sampai kita paham betul. Kalau kita tidak paham dan kita masih terjerumus lagi, maka akan diulang lagi. Ya, hanya peristiwanya sama, hanya mungkin waktunya yang berbeda, tokohnya yang ganti. Bahkan Fir'aun yang mati sudah sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Musa, itu masih diceritakan oleh Rasulullah, bahkan dikiaskan ke Abu Jahal. Abu Jahal menurut Rasulullah apa? Inna hada la fir'aunu hadhil ummah. Katanya Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Berarti Fir'aun itu akan terus ada, hanya tokohnya yang ganti dan waktunya yang berbeda. Maka ini yang harus kita selalu pelajari, ya. Kita dalami lagi nilai-nilai sejarah, terutama di tanah Turki ini, ya. Tanah Turki ini sebenarnya tanah yang mulia, tanah yang dibebaskan oleh Muslim dengan darah para syuhada, ya. Jadi perjalanan kita ini harus mempunyai makna yang berarti, ya, agar ketika pulang dari sini kita bisa menceritakan, bapak dan ibu dan adik-adik semua bisa menjadi duta-duta sejarah Islam, menceritakan ke kawannya, menceritakan ke saudaranya dan lain-lain, supaya mereka tersadarkan, oh ternyata Islam itu hebat, oh ternyata orang-orang Turki dulu jasanya sangat besar kepada Islam. Nah ini supaya kita menyebarkan kebaikan dan orang-orang yang tidak tahu tentang ini menjadi tahu. Syukran, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam tour The Golden Age of Ottoman. Ada yang pernah dengar Abu Ayyub Al-Ansari, Bapak Ibu? Belum pernah dengar ya? Abu Ayyub Al-Ansari ini beliau adalah kibarus sahabat yang termasuk pendahulu orang Madinah yang awal kali masuk Islam juga dari penduduk Madinah. Kenapa namanya Al-Ansari? Karena beliau adalah kaum Ansor dari Madinah. Rumahnya dahulu menjadi tempat singgah Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali masuk ke kota Yathrib atau kota Madinah. Maka rumah yang Abu Ayyub Al-Ansari adalah rumah yang didiami Rasulullah selama 6 bulan sebelum Rasulullah pindah ke samping Masjid Nabawi. Dan beliau inilah salah satu sahabat utusan tentara pertama atau pasukan pertama yang dikirim oleh pasukan Muslim setelah wafatnya Rasulullah untuk mencoba pembebasan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu nama lama dari Istanbul, Bapak Ibu. Sebelum dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itu namanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu yang mana, Ustaz? Konstantinopel itu zaman dahulu adalah kota yang ada di dalam benteng tua nanti yang akan kita kunjungi. Kalau ini dulu masih belum termasuk Konstantinopel. Kalau kita lihat peta, itu kota Konstantinopel atau Istanbul itu sebenarnya yang lama itu hanya kecil saja di ujung, bentuknya segitiga. Dan itulah yang disebut Konstantinopel. Cuman saat ini Istanbul sudah lebih
daratan ada di dua benua, Eropa dan Asia. Kalau yang Konstantinopel atau Konstantinopel lama atau Istanbul lamanya ini masuk wilayah Eropa, Bursa, Kapadokia itu masuk wilayah Asia. Ya, nanti insya Allah akan kita kunjungi besok. Kunjung ke makam Abu Ayyub Al-Ansori karena beliau adalah salah satu delegasi pertama ya, yang diutus oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipimpin oleh anaknya Yazid bin Muawiyah untuk membebaskan Konstantinopel untuk pertama kali. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar hadis dari Rasulullah, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish dalikal jaish. Maka sungguh akan pasti kalian akan membebaskan Konstantinopel. Maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pembebasan Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang memimpin pembebasan Konstantinopel. Maka pasukan dan pemimpinnya ini sama-sama sebaik-baiknya pasukan dan pemimpin. Ini yang dinubuatkan atau dibisyarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini berhasil direalisasikan oleh seorang pemuda Turki yang bernama Sultan Mehmed, atau lebih dikenal kalau di Indonesia dengan julukan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelarnya, Bapak Ibu. Maknanya dari Al-Fatih adalah sang pembebas atau sang pembuka. Kenapa dibilang sang pembebas atau sang pembuka? Memang dalam Islam itu istilah perluasan wilayah itu bukan invasi dan bukan penjajahan, Bapak Ibu. Al-Quran menggunakan diksi futuhat, pembukaan atau pembebasan. Sebenarnya tidak ada bahasa yang pas untuk mewakili kata futuhat dalam Al-Quran ini. Cuman yang hampir mirip ya pembukaan atau pembebasan, karena memang menjelaskan dan membuka dari zaman kejahiliahan ya menuju cahaya Islam yang lebih benar. Makanya di sana Islam itu tidak ujuk-ujuk seperti invasi Belanda, invasi Inggris ke Nusantara dulu, tidak. Misinya bukan gold glory dan gospel ya. Karena memang Islam bukan untuk penjajahan ya, bukan untuk invasi, tapi untuk membebaskan ya. Maka 825 tahun setelah hadis ini diucapkan oleh lisan Rasulullah SAW, Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya berhasil qadarullah dengan izin Allah membebaskan Konstantinopel, lalu merubah namanya menjadi Istanbul. Dulunya Islambul, lalu berubahlah jadi Istanbul ya. Dan di dalamnya ketika itu ada sekitar 24 gereja, Bapak Ibu. Di kota Konstantinopel ketika Muhammad Al-Fatih melakukan pembebasan itu ada 24 gereja di sana. Namun yang dirubah oleh beliau menjadi masjid, yang dikonversi menjadi masjid itu hanya 6 saja, termasuk gereja Hagia Sophia. Tapi ini berbanding terbalik kalau kita nanti lihat ke pulau sebelahnya atau wilayah sebelah Konstantinopel, itu sekarang namanya Bukit Galata ya. Bukit Galata dulu di situ dihuni oleh orang-orang Genoa, Bapak Ibu ya. Orang-orang Genoa ini kenapa di sana gerejanya, sinagognya tidak ada yang dirubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih? Ada pertanyaan menarik di sana tuh. Kenapa? Sedangkan yang di Konstantinopel ya hanya 6 gereja yang dirubah dan sisanya tetap dijadikan gereja. Sisanya yang 6 ini dirubah menjadi masjid. Tapi tidak satupun gereja yang ada di wilayah Galata ketika itu yang dihuni oleh orang-orang Genoa itu tidak ada satupun yang dirubah menjadi masjid. Ternyata jawabannya ada di buku yang ditulis oleh Profesor Haril Inaljek. Beliau menulis di situ bahwasanya orang-orang Genoa ketika itu mereka ternyata sudah menyerah secara damai. Sebelum tentara Muhammad Al-Fatih datang ke Konstantinopel ini, mereka sudah menyerah secara damai kepada Sultan Mehmed. Maka dalam hukum perang Islam, barang siapa yang menyerah secara damai dan mau membayar jizyah sebagai bukti ketundukan dan ketaatan, maka haram propertinya untuk dimiliki, diakui. Maka mereka bebas untuk menganut ibadahnya, bebas memiliki propertinya dan berjalan seperti biasa, dan tidak ada satupun propertinya yang diambil oleh umat Islam. Ini berbeda dengan yang di Konstantinopel, karena Konstantinopel ini usut punya usut ternyata sudah 3 kali ditawarkan untuk damai. Mulai sebelum berangkat dari Edirne ya. Jadi dulu Turki Utsmani itu, Bapak Ibu, ibu kotanya bukan di
Istanbul awal mulanya itu di bursa, bahkan dulu awalnya ketika masih menjadi suku kecil itu awalnya ada di Saud atau Bilecik. Saud Bilecik ini dekat dengan bursa. Dari Saud Bilecik ini pindah ke bursa di zaman anaknya Osman Ghazi. Insyaallah kita besok akan ziarah ke makam Osman Ghazi. Osman Ghazi adalah pendiri Kesultanan Turki Utsmani. Turki Utsmani, Utsmani itu asli diambil dari nama pendirinya yaitu Osman. Karena kita ngambilnya dari Arab maka berubah jadi Utsmani. Utsmani di sini bukan Utsman bin Affan ya Bapak Ibu, berbeda. Tapi Osman Ghazi, beliau adalah pemimpin dari klan suku Kayi, ya, pendiri dari Turki Utsmani. Ya. Peta Konstantinopel yang lama. Jadi Konstantinopel tadi saya bilang itu yang ada di dalam tembok sini nih. Ini tembok darah, ini 12 kilo. Yang sini 8 kilo, yang sini 7 kilo. Ini namanya Teluk Tanduk Emas. Ya. Ini Laut Marmara. Di sini Selat Bosporus. Ya, Selat Bosporus ada di sana. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang Galata Bridge itu di sini dulunya ini rantai. Jadi kenapa tadi saya bilang rantai? Karena tembok yang sebelah sini ini hanya satu lapis. Makanya dikasih rantai supaya kapal yang berusaha menembus ke sini tidak bisa. Termasuk kapalnya Sultan Mehmed, 250 kapal yang dibawa itu semuanya hancur, hanya tersisa 70. Makanya nggak bisa berhasil karena rantai ini sangat besar. Ya, rantai ini ada di museum Deniz Müzesi, itu ada rantainya di sini. Rantainya disimpan di sana. Tembok yang sebelah sini ini 3 lapis. Yang sini 2 lapis, yang sini 1 lapis. Jadi semua armada baik dari yang laut ataupun dari yang darat itu semua sudah dikerahkan ketika penaklukan Konstantinopel di zaman Sultan Mehmed. Tapi ini semua tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena tembok yang sini yang 3 lapis tadi itu ketika dibom, jebol, ya. Ini reloadnya bomnya, cannonnya punya Sultan Mehmed itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Baru bisa digunakan lagi setelah 3-4 jam. Sekali ngebom baru bisa 3-4 jam lagi baru dibuat lagi. 3-4 jam tembok yang lubang tadi itu ditutup kembali oleh tentara Bizantium. Jadi nggak selesai seperti itu terus. Maka penaklukan dari tanggal 6 April sampai 29 Mei itu baru bisa berhasil. Dari 6 April Edirne itu ada di atas sana. Pasukan dikirim menuju ke sini, ya. Lalu sejak 6 April perang dimulai, itu baru berhasil dijebol tanggal 29. Itu pun harus menaikkan kapal yang 70 tadi ke laut sini. Ini yang saya bilang tadi, Bukit Galata ada orang-orang Genoa di sini. Mereka tinggal di sini. Mereka yang akhirnya menyerah secara damai terhadap Sultan Mehmed. Makanya kapal Sultan Mehmed ini bisa mudah dinaikkan ke Bukit Galata. Ini bukit Bu ya, tinggi ini. Naikannya gimana? Naikannya digeret sama sapi dan orang. Kapalnya dilapisi dengan balok-balok kayu, lalu digeret dengan sapi dan orang sampai turun di sini. Begitu sampai di sini sudah finish, ya. Sampai di sini tanggal 21 Maret. Maka dari 21 Maret itu tidak sampai selesai, tidak langsung selesai. Masih harus tunggu sampai tanggal 29. Karena sama, tapi begitu dari sini diserang, dari sini diserang, dari sini diserang, konsentrasi tentara Bizantium ketika itu sudah tidak bisa fokus. Mereka harus menutup dari 3 sisi. Ya. Sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 1453 di sini ada lubang besar, di sini ada lubang besar, dan di sini ada lubang besar. Di 3 sisi ada 3 lubang besar yang sudah tidak mungkin ditutup lagi oleh tentara Bizantium. Maka pada saat itulah tentara dari Sultan Mehmed berhasil merangsek ke dalam Konstantinopel dan membebaskan Konstantinopel secara permanen hingga saat itu. Jadi ini gambarannya Konstantinopel pada saat itu, ya. Ini Laut Marmara, Selat Bosporus yang sebelah sini, dan ini Teluk Tanduk Emas. Terbayang ya?
Ertugrul adalah ayah dari Osman I yang merupakan pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Dia adalah pemimpin suku Kaye yang merupakan marga dari Turki Oghuz ketika ia sampai di Anatolia dari Merv, Turkmenistan, dengan 400 orang berkuda untuk membantu Kesultanan Rum melawan Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1230, mereka membantu Sultan Anatolia Seljuk, Alaeddin Keykubat, dalam pertempuran Yasucemen melawan Khwarezm Shah. Setelah pertempuran tersebut, Alaeddin Keykubat memberikan Ertugrul Gazi wilayah Karachada dekat Ankara sebagai tanah airnya. Setelah banyak membantu Kesultanan Seljuk dalam peperangan, penduduk Karakecili menginginkan tanah air baru dari Sultan Seljuk, dan atas itu kota Söğüt dan sekitarnya diberikan kepada mereka sebagai tanah air baru mereka. Di makam Ertugrul ini ada 9 bendera yang sekarang menjadi negara-negara republik sendiri, tapi semua negara tersebut tadinya dihuni oleh orang-orang Turki. Jadi Ertugrul Gazi ini bukan hanya pahlawan Republik Turki yang sekarang, tapi pahlawan bagi umat muslim semuanya dan orang Turki, bangsa Turki secara keseluruhan. Baik itu di Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, semuanya mereka menganggap beliau sebagai pahlawan. Disebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Gunduz Alp, ayah Ertugrul Gazi, suku Kaye telah tiba di Anatolia dan menetap di dekat Ahlat di provinsi Timur Bitlis. Selama migrasi ke Turkmenistan dalam periode Anatolia Seljuk, mereka terlibat dalam Gaza, istilah Islam untuk perang suci di tempat baru ini. Suku Kaye itu pecahan dari anak keturunannya Oghuz Han itu punya 24 anak. Nah, dari situ ada 24 suku, salah satunya suku Kaye. Suku Kaye. Ayo kita masuk. Nah ini ya. Selama periode itu, selain berpartisipasi dalam Gazas, Ertugrul Gazi juga hidup damai dengan gubernur Bizantium lokal di daerah sekitarnya yang disebut Tekfur. Beberapa di antaranya memberikan penghormatan kepada Sultan Anatolia Seljuk. Pada saat itu, Beylik Ottoman berada di bawah kekuasaan Chobanits yang memerintah Anatolia Utara dan juga dari suku Kaye. Klan Karakecili tinggal di Söğüt selama musim dingin, tetapi pindah ke padang rumput dekat Domanits selama musim panas. Di bawah kepemimpinan Ertugrul Gazi, Karakecili menjadi lebih kuat saat mereka bertindak bersama dengan komandan terkemuka di daerah sekitarnya. Beliau satukan jadi satu kekuatan untuk melawan Bizantium tadi, dan ketika beliau wafat diteruskan oleh anaknya Osman Gazi Dan menjadi pendiri Ottoman. ya, tadinya hanya suku. Suku. Ketika sudah Osman Gazi naik, memproklamirkan setelah Baghdad hancur, dia memproklamirkan diri sebagai kesultanan. Sebelumnya hanya suku Kaye aja, jadi suku ini berafiliasi ke Seljuk Rum. Jadi Seljuk Rum jadi berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah, karena Seljuk Rum kan tentaranya Abbasiyah. Deretan tanah-tanah yang pernah menjadi daerah kekuasaannya pun ada di samping makamnya, menunjukkan bahwa betapa jayanya umat Islam pada masa itu. Setiap perperangan melawan Mongol dan Bizantium itu mereka selalu menang, makanya perluasan wilayahnya cepat. Ya. Nah, jadi dinasti Seljuk Rum yang ada di Anatolia terbantu sekali dengan adanya suku Kaye. Yerinde say 40 adım. Sola dön. Dön. Ertuğrul Gazi Türbesi saygılı ve ulukası olarak dönülür.
Tadi kan kita lihat penjaga yang satu yang bawa kapak ya. Ya. Nah, itu karena Ertugrul itu punya 3 sahabat yang memang selalu menemani jihad dia. Yang pertama itu Samsa Cavus, makamnya beliau ada di sini nanti. Samsa Cavus, terus habis itu yang kedua Abdurrahman Ghazi ada di sini juga. Yang ketiga Turgut Alp. Nah, ini yang nanti akan kita datangi di Inegol. Beliau kenapa makamnya jauh di sana? Karena memang ketika itu Ertugrul ketika sudah tua, waktu itu kan suku Kaya diserahkan ke Osman sebelum meninggal ya, diserahkan ke Osman. Nah, oleh Ertugrul, Turgut Alp ini dikirim ke Inegol untuk membebaskan Inegol. Waktu itu Inegol itu ada kastil Inegol namanya. Jadi punyanya Bizantium, di situ ada benteng dulu. Nah, cuman karena mereka ini sering mengintimidasi masyarakat di sana dan sering mengganggu mobilisasi Ertugrul di sini, akhirnya dikirim tentara ke sana untuk membebaskan Inegol sampai akhirnya Turgut Alp wafat di sana. Makanya daerah itu dinamain Turgut Alp namanya, di Inegol nanti di atas gunung juga. Semangat juang yang tinggi membawa Ertugrul dan sukunya kepada masa kejayaan. Ia dikenal sebagai pejuang gagah berani. Dalam penyebutannya, dia kerap dijuluki seorang Ghazi yang berarti pejuang heroik Islam. Selain itu, saat membantu Sultan Alauddin melawan Bizantium, Ertugrul juga dikenal sebagai ahli strategi perang. Terbukti, sejumlah perencanaannya menyulitkan musuh-musuhnya, termasuk Bizantium. Setelah menjadi sangat tua, Ertugrul Ghazi menyerahkan kepemimpinan klan kepada putranya, Osman Ghazi. Dia dikatakan berusia lebih dari 90 tahun ketika meninggal dunia pada tahun 1281. Ertugrul Ghazi dimakamkan di dekat Söğüt. Setelah kematiannya, makamnya menjadi tujuan spiritual. Penduduk setempat di Karakecili telah mengunjungi makam tersebut setiap tahun sejak itu dan terus mengadakan peringatan. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman. Orhan Bey, gayrı bildiğini tecrübeyle sınamanın vakti gelmiştir.
Karacahisar Kalesi gayrı senin hükmündedir. Beyliğinin hakkını veresin. Buyruk senindir beyim. Osman I atau Osman Ghazi meninggal pada tahun 1323, adalah bapa dari generasi Utsmaniyah dan merupakan pemimpin pertama dari negara Utsmaniyah, yang dalam masanya masih berupa kadipaten kecil. Suku Turki yang tadinya berpecah, beliau satukan jadi satu kekuatan untuk melawan Bizantium tadi. Dan ketika beliau wafat, diteruskan oleh anaknya Osman Ghazi. Dan menjadi pendiri Ottoman. Tadi hanya suku. Suku. Ketika sudah Osman Ghazi naik, memproklamirkan setelah Baghdad hancur, dia memproklamirkan diri sebagai kesultanan. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai adipati atau bey dalam bahasa Turki, di bawah Kesultanan Seljuk. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Osman memerdekakan diri dan memerintah kadipaten berdaulat itu sampai akhir hayatnya pada tahun 1323 atau 1324. Osman Ghazi adalah sultan yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh anak beliau yang pertama. Jadi Osman itu punya dua anak, Orhan dan Alauddin. Kalau yang Alauddin makamnya berdampingan dengan ayahnya, ada di ruangan terpisah dari Orhan, karena beliau memang lebih ke fokusnya lebih ke ilmuwan. Jadi beliau lebih memilih menjadi ulama daripada meneruskan jejak ayahnya menjadi seorang Ghazi. Ghazi itu seperti pejuang ya. Kalau Orhan Ghazi memang mengikuti jejak ayahnya. Beliau lebih suka berjihad dan berjuang di jalan Allah dengan bertempur. Beda dengan anaknya yang kedua. Orhan lahir di Sout sekitar tahun 1281. Orhan tumbuh sangat dekat dengan ayahnya. Sesuai tradisi bangsa Turki, dia mengusulkan kepada kakaknya, Alauddin, bahwa mereka harus berbagi kekuasaan. Namun tawaran itu tidak diterima Alauddin, dan pada akhirnya Alauddin menjadi wazir, atau menteri pada masa pemerintahan Orhan. Orhan Ghazi meninggal pada bulan Maret tahun 1362, adalah penguasa negara Utsmaniyah kedua yang berkuasa pada tahun 1323 sampai tahun 1362. Pada masa awal pemerintahannya, putra dari Osman I ini memusatkan perhatiannya pada penaklukan barat laut wilayah Anatolia yang berada dalam kendali Kekaisaran Romawi Timur. Orhan berhasil memenangkan beberapa pertempuran yang terjadi antara pihaknya dan Romawi, juga mengambil alih kepemimpinan beberapa kota. Ini makamnya Sultan Orhan, Sultan Ottoman yang kedua. Nah, ini ya kita bisa Beliau lihat. lahir tahun 1281 dan beliau wafat tahun 1360. Bursa ditaklukkan oleh beliau pada tahun 1326. Bismillahirrahmanirrahim. Orhan meninggal pada tahun 1362, dalam usia 80 tahun, setelah berkuasa kurang lebih selama 36 tahun. Sepeninggalnya, putranya, Murad I, mewarisi kedudukannya sebagai pemimpin Utsmani. Memang potongan ayat dari surat Al-Fath ya, itu memang menjadi simbol dari Kesultanan Ottoman, sebagai semangat buat mereka untuk memenuhi janji Allah, untuk terus berjihad di jalan Allah, untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Jadilah bagian dari perjalanan mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki, dalam tur The Golden Age of Ottoman.
Kota Bursa didirikan pada abad kedua sebelum Masehi oleh suku Bithinia, dan sejak itu kota ini telah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Pada abad ke-14, kota ini menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman selama hampir 50 tahun, sebelum akhirnya digantikan oleh Istanbul. Pada tahun ini, provinsi ini dihuni oleh 3 juta orang lebih penduduk, dan 2 juta lebih diantaranya tinggal di 3 distrik perkotaan, yaitu Osman Gazi, Yildirim, dan Nilufer, ditambah Gursu dan Kestel. Bursa adalah ibu kota besar pertama dan kedua secara keseluruhan di Kesultanan Utsmaniyah antara tahun 1335 sampai dengan tahun 1363. Awal kebangkitan dinasti Turki Utsmani ini dimulai dari Osman Gazi sampai Sultan ke-7, yaitu Sultan Mehmed Al-Fatih. Jadi setelah Osman Gazi itu digantikan oleh Orhan Gazi, lalu Orhan Gazi wafat digantikan oleh Sultan Murad I, lalu Sultan Murad I wafat digantikan oleh anaknya Yildirim Beyazid. Yildirim itu gelar yang diberikan oleh masyarakat Turki ketika itu karena saking cepatnya beliau ini berpindah dari Asia ke Eropa. Jadi ketika zamannya Murad I itu ibu kota Turki Utsmani ketika itu sudah pindah, bukan lagi di Saud, bukan lagi di Bursa. Jadi ke Bursa ini ketika masanya Orhan. Ketika masanya Osman Gazi di Saud. Pertama di Saud itu ketika di zaman Osman Gazi. Ketika zamannya Orhan itu di Bursa. Pindah. Lalu ketika zamannya Murad, Edirne itu sudah dikuasai. Edirne sudah dikuasai oleh Turki Utsmani, jadi dipindah ke Edirne. Dipindah, namun di Bursa waktu itu masih ada. Jadi beliau ini bolak-balik Asia Eropa. Karena Edirne ini letaknya di wilayah Eropa. Julukan kota Bursa yang baru adalah Yeşil Bursa atau Bursa Hijau, sehubungan dengan taman dan kebun yang terletak di seluruh kota, serta hutan yang luas dan beragam di wilayah sekitarnya. Bursa memiliki pertumbuhan perkotaan yang teratur dan berbatasan dengan dataran subur. Makam para Sultan Ottoman awal pun terletak di Bursa, dan landmark utama kota ini mencakup banyak bangunan yang dibangun selama periode Ottoman. Di antara tempat-tempat yang dapat wisatawan kunjungi di Bursa adalah panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi yang berada di Osman Gazi. Museum ini baru dibuka tahun 2018. Di museum tersebut kisah penaklukan kota Bursa tersaji dalam diorama raksasa. Bursa menjadi ibu kota pertama setelah Orhan, putra Osman Gazi, sang pendiri dinasti, merebutnya dari Kekaisaran Bizantium pada tahun 1326 dan menjadikannya salah satu dinasti kekhalifahan Islam yang paling berpengaruh di 3 benua selama 6 abad lamanya. Ketika Osman Gazi sakit menjelang wafatnya, dijenguk oleh anaknya yang bernama Orhan. Ditanya, "Wahai ayahku, kenapa engkau tidak tinggal di istana seperti penguasa-penguasa yang lain?" Penguasa-penguasa yang lain. Lalu Osman Gazi menjawab, "Aku tidak ingin dilalaikan oleh kenikmatan istana hingga aku lupa untuk berjihad." Itu jawaban dari beliau, Ustaz. Makanya Orhan ini sebagai penerus Osman Gazi, jadi ketika Osman Gazi wafat, itu diteruskan oleh anaknya Orhan. Di bawah pemerintahan Orhan Gazi inilah, Bursa berhasil ditaklukkan dan menjadi ibu kota Utsmaniyah kala itu.
Abad ke-12 merupakan periode emas Islam di Turki. Era ini bertahan sekitar 600 tahun lamanya. Pada masa itu pula nilai-nilai keislaman disebarkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui seni, seperti Turki Shadow Play atau wayang Turki yang populer pada masa itu. Di Karagöz Museum di pusat kota Bursa beragam wayang Turki dipamerkan. Karakter wayang kulit Karagöz dan Hacivat didasarkan pada tokoh bersejarah yang hidup dan meninggal di Bursa pada abad ke-14. Bursa juga memiliki pegunungan salju dengan suhu udara di bawah 10 derajat Celcius. Di lokasi ini pengunjung dapat menikmati pemandangan gunung salju yang indah dengan menaiki kereta gantung yang tersedia di lokasi tersebut. Dengan permukaan gunung yang tidak terlalu curam, membuat tempat ini dapat dikunjungi oleh semua kalangan. Arena bermain ski pun terhampar luas dengan fasilitas yang lengkap. Semua keindahan itu tak luput dari peranan besar pejuang-pejuang Islam pada masa Utsmaniyah. Dari merekalah kita semua belajar arti keteguhan dan semangat juang yang besar untuk bangsa dan negara. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman.
Muradiyeh Kompleks adalah sebuah komplek yang berisikan masjid, pemakaman, madrasah, pemandian, rumah sakit, dan air mancur. Lingkungan kompleks ini dinamai sesuai dengan konstruksinya, dan itu adalah kompleks terakhir yang dibuat sesuai urutan para Sultan Ottoman di Bursa. Kompleks ini memiliki 12 makam yang ditambahkan ke kompleks pada masa pemerintahan Mehmed II, juga dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, Bayezid II dan Sulaiman I, yang dikenal sebagai Sulaiman yang Agung, serta kuburan 40 anggota dinasti. Pemugaran terakhir kompleks ini mengungkapkan jejak sejarah dan peradaban selama 550 tahun, yang semuanya mencerminkan kesederhanaan dan keanggunan semangat Ottoman. Ya. Muhammad Al-Fatih dia bukan satu-satunya pahlawan sebenarnya yang bisa membebaskan Konstantinopel. Di belakang dia itu banyak. Ya, termasuk guru beliau juga. Gurunya, ayahnya, kakeknya, buyutnya, bahkan para sahabat. Ini menjadi contoh bagi orang-orang Turki ketika itu sampai mereka menginginkan bahwasanya kitalah yang bisa membebaskan Konstantinopel. Ini ditanamkan turun-menurun. Ya, ya. Karena taman kompleks dan pemakaman bersejarah Muradiyeh, tempat ini merupakan salah satu tempat paling tenang di kota ini untuk dijelajahi. Masjid Sultan Murad II, dibangun pada tahun 1426, juga merupakan bagian dari kompleks dan mengesankan dengan dekorasi yang mirip dengan Yesil Cami. Masjid Agung Bursa atau Masjid Agung adalah landmark terkenal di pusat kota Bursa. Dengan 2 menara yang menjulang tinggi dan 20 buah kubah, bangunan ini adalah salah satu yang paling mengesankan dan penting di Bursa. Ulu Camihi dianggap sebagai masjid terpenting kelima di Islam, setelah masjid di Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Damaskus. Atas perintah Sultan Yildirim Bayezid I, Masjid Agung Bursa dibuka pada tahun 1399 dan dibangun dengan gaya arsitektur Seljuk, yang terdiri dari elemen Seljuk dan Utsmani awal. 20 kubah masjid diatur dalam 4 baris 5 dan didukung oleh 12 kolom. Pengaturan ini membagi ruangan besar, seluas 2.200 meter persegi menjadi beberapa bagian, memungkinkan rasa privasi di tengah dahsyatnya bangunan. Imam Malik beliau pernah berbicara bahwasannya la yasluhu hadhil ummah illa bima saluha min qabli. Jadi intinya bahwasannya umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa-apa yang membaikkan zaman awalnya, zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya di sini apa yang dimaksud oleh Imam Malik? Umat saat ini, keterpurukan umat pada saat ini. Tentunya waktu itu Imam Malik berbicara konteksnya pada zaman ketika beliau hidup, ketika beliau di Baghdad. Ya. Waktu itu beliau sempat mentelaah bahwasanya umat ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali mereka kembali kepada tuntunan-tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tuntunan-tuntunan yang ada pada zaman beliau. Jadi apa-apa yang menjadi suatu kebaikan ketika zaman Nabi Muhammad itu harus diaplikasikan di zaman ini untuk memperbaiki keadaan umat, untuk membangkitkan umat. Ini yang harus kita titik beratkan. Kompleks tersebut dibangun Sultan Murad II, yaitu Sultan Ottoman yang memerintah pada tahun 1421 sampai dengan 1451. Bangunan Muradiyeh Kompleks terletak di kota Bursa, Turki. Murad lahir pada tahun 1404, dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Amasya. Pada 1410, Murad bersama ayahnya, Sultan Mehmed I, pergi ke Edirne yang merupakan ibu kota Utsmani kala itu. Setelah ayahnya naik tahta, Murad ditugaskan untuk menjadi gubernur Amasya, sebagaimana tradisi di Utsmani untuk mengirim para pangeran menjadi gubernur di suatu wilayah, sebagai bekal untuk memerintah kelak. Namun, dengan cepat pemerintahannya berhadapan dengan rombongan Kaisar Romawi Timur saat itu. Manuel II Palaiologos membebaskan paman Murad, Mustafa Çelebi atau yang dikenal sebagai Dusmece Mustafa, dari penjara dan mengakuinya sebagai pewaris sah tahta Bayezid I, yang berkuasa pada tahun 1389 sampai dengan 1402.
Manuel mengadakan perjanjian dengan Mustafa putra Bayezid, bahwa jika dia berhasil menjadi sultan, maka Mustafa harus membalas budi dengan memberikan sejumlah kota penting kepada pihak Romawi. Murad II kemudian membentuk pasukan baru bernama Azab, yang juga dikenal dengan nama Asapi pada tahun 1421, dan berbaris memasuki wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan mengepung ibu kotanya, Konstantinopel. Saat Murad melakukan pengepungan, pihak Romawi yang bekerja sama dengan negara-negara Turki lain di Anatolia, mengirim adik Murad yang bernama Mustafa yang berusia 13 tahun, dikenal dengan Mustafa Muda, untuk membedakan dengan pamannya, untuk melakukan pemberontakan dan mengepung Bursa. Di tengah keadaan seperti itu, Murad mengabaikan pengepungannya atas Konstantinopel, dan berbalik arah melawan gerakan pemberontakan di dalam negeri. Dia menghukum mati Mustafa Muda pada tahun 1422. Negara-negara Turki di Anatolia yang selama ini melakukan makar perlawanan terhadap Utsmaniyah diantaranya, Kadipaten Aydin, Germian, Menteşe, dan Teke kemudian ditaklukkan dan menjadi bagian dari Utsmaniyah. Beberapa abad telah berlalu. Tempat ini sekarang menjadi saksi bisu kejayaan Ottoman. Di antaranya Muradiye Kompleks, dan beberapa tempat yang ada di Bursa. Kozahan, terletak di antara Masjid Agung Bursa dan Masjid Orhan. Kozahan dibangun oleh arsitek besar Abdul Ula bin Pulatsa sebagai landasan untuk karya-karya bersejarah di Istanbul atas perintah Ottoman Sultan Bayezid II pada tahun 1491. Di sana terdapat Sadirvan, tangki air dengan air mancur, dengan 95 kamar di tengah bangunan megah itu. Toko-toko silk bazar berisi produksi berkualitas tinggi dan murah seperti kain sutra, syal sutra, bahan pakaian, barang artistik, doweri, produk tekstil rumah, perak, dan souvenir berharga lainnya tersedia di tempat ini. Peranan Murad II sangat besar dalam pembangunan kota Bursa, khususnya Muradiye Kompleks. Pada musim dingin tahun 1450 sampai 1451, Murad II jatuh sakit dan meninggal di istananya yang berada di Edirne. Sesuai dengan wasiatnya, maka ia dikuburkan di dekat Masjid Jami Muradiyah di kota Bursa. Ia juga berwasiat agar tidak dibangun apapun di atas kuburannya, kecuali beberapa tempat di sisi-sisi kuburnya, tempat di mana para penghafal Al-Quran duduk untuk membacakan Al-Quran Al-Karim, serta agar dikuburkan pada hari Jumat. Dia meninggalkan sebuah syair pada wasiatnya. Syair tersebut berbunyi, "Maka datanglah suatu hari, di mana manusia hanya melihat tanah kuburanku." Allahu Ekber! Jadilah bagian dari perjalanan mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki, dalam tur The Golden Age of Ottoman. Ulu Jami Bursa. Ini dibuat itu sebelum orang barat mengeklaim bahwasanya mereka ahli astronomi. Jadi ini dibuatnya tuh jauh. Ini masjid ini dibangun kan tahun 13 dari mana? Terus itu di sana ada kiswah gambar. Kenapa ada di situ?
Ya usulkan saya kembali saya ceritakan ketika berhasil mengalahkan untuk serah terima jabatan sebagai khalifah itu, maka semua relik suci ada di Istanbul saat ini. Saya sebagian ada di sana. Termasuk nanti kalau kita sebenarnya next time ya, kalau kita ke Istanbul lagi, kita ada kesempatan untuk ziarah ke makamnya Yavuz Sultan Selim. Itu di atas makam beliau ada jubahnya Rasulullah. Yaitu sebagai penanda bahwasanya beliau adalah khalifah. Itu kenapa relik-relik suci itu ada di Istanbul, karena itu tadi sebagai tanda untuk serah terima jabatan khalifah itu tadi. Nah, terus di sini Musa, di Masjidul Jami ini terkenal dengan ini apa? Kaligrafinya yang mirroring, Pak. Coba dilihat. Kaligrafinya ini kanan sama kiri nih, sama. Tuh, kayak itu contohnya. Jadi mirroring dia. Iya, iya. Nah, ya kayak gitu juga. Ya, jadi bolak-balik gitu dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, itu kenapa dikasih kaca? Menurut keyakinan orang itu, tapi ini mitos ya, dulu katanya ada yang pernah lihat Nabi Khidir sholat di sana. Di Kuawu itu. Katanya begitu, cuman wallahu alam gitu. Dan itu makanya kenapa dikasih kaca, karena alasannya karena itu. Nah itu tadi di sana ada air mancur. Nah yang saya bilang kemarin masjid di Bursa itu rata-rata begini. Namanya adalah Sadirwan. Itu dulu tempat wudhunya yang asli di tempat buatan juga. Aslinya di sini. Karena selain untuk untuk tempat wudhu itu juga difungsikan sebagai noising, menghalangi suara dari dalam keluar ketika ada rapat, memutuskan suatu perkara atau lagi ada perkumpulan yang penting, itu orang-orang di luar nggak dengar. Terus satu lagi itu di atas ada ruangan, Pak, dan nggak di atas itu rumah Bursa selalu ada begitu. Karena saya bilang kemarin kenapa itu tempat sultan, keperluan istana, keperluan negara juga di sini semua dilakukan untuk sekolah dan lain-lain. Dan kalau di masjid itu malah di atasnya itu kelas, lantai 2 itu kelas. Karena waktu itu mereka masih terbatas tanahnya ya, jadi bangunannya ada di atas. Tapi kalau yang sudah di Istanbul itu berbeda, bangunan kelasnya ada di belakang, nanti ada rumah sakit, ada tempat menjamu para tamu, ada tempat menjamu para dapur umum buat orang-orang miskin, itu ada di sekitar masjid semuanya. Kayak yang tadi malam kita, dari subuh kita datangin tempat Yeni Jami, itu sebenarnya belakangnya ada juga. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman. Berdirinya negara Ottoman tidak terlepas dari seorang ulama yang bernama Sheikh Edebali. Sheikh Edebali lahir pada tahun 1206 Masehi di Inak, Turki.
Ia merupakan ulama dari aliran tarekat Vefaiyeh atau Wafaiyah yang merupakan cabang dari tarekat Syadziliyah. Adalah guru dari Ertugrul Ghazi dan anaknya Osman Ghazi. Jadi beliau ini hidup di zamannya Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi. Selain sebagai gurunya, beliau juga merupakan mertua dari Osman Ghazi, karena Osman Ghazi menikah dengan anaknya Syekh Ede-Bali yang bernama Bala Hatun. Di atas insya Allah kita akan lihat makam beliau berdua, makam Syekh Ede-Bali dan istrinya, dan juga makam dari Bala Hatun. Bala Hatun adalah ibu dari Orhan Ghazi. Ini di depan kita juga ada Masjid Orhan Ghazi, putra dari Osman Ghazi. Masjid ini didirikan pada tahun 1332 oleh beliau. Bursa, kota Bursa itu dikuasai oleh Orhan itu pada tahun 1326. Setelah Bursa dikuasai, beliau membangun masjid ini, dan ketika ibundanya wafat dan kakeknya wafat, beliau buatkan makam di tempat di mana dulunya Syekh Ede-Bali mengajar. Jadi dulu ini merupakan padepokan kayak semacam pondok pesantren lah ya. Syekh Ede-Bali ini sufi sekalian darwish ya. Jadi kalau kita dalam mindset kita yang namanya sufi itu lebih kita kenal orangnya suka berdiam diri, suka baca buku, terus tidak suka kehidupan luar ya, lebih banyak beribadah tanpa mengikuti perkembangan politik dan jihad dan lain-lain. Kalau kita lihat Syekh Ede-Bali, beliau berbeda. Waalaikumsalam. Karena Syekh Ede-Bali ini bukan hanya sufi yang gemar beribadah, membaca Al-Quran, membaca buku saja, tidak hanya sekedar mengajar di pesantrennya atau di padepokannya, tapi beliau juga menjadi inspirator dan penaung dari semua kebijakan dan keputusan dari Ertugrul Ghazi dan Osman Ghazi ketika merintis Kesultanan Ottoman di masa-masa awal. Ia juga dikenal dengan nama Bali Sheikh. Ia mendalami fiqh Hanafi dan sempat menuntut ilmu di Damaskus sebelum kembali ke Anatolia dan membuka zawiyah di Belecik. Beliau memainkan peran penting dalam mengembangkan bentuk dan kebijakan negara Ottoman yang sedang tumbuh di Saud. Ia merupakan keturunan suku Banu Tamim dan keluarga Al-Khater, sehingga sangat dihormati dalam kalangan ulama dunia muslim pada masa itu. Suatu ketika dalam kunjungannya ke Dargah atau tempat suci Syekh Ede-Bali, Osman Ghazi melihat Rabia Bala Hatun, putri Syekh Ede-Bali, dan jatuh cinta padanya. Bisa jadi itu menjadi alasan lain untuk kunjungannya ke Dargah Ede-Bali. Osman Ghazi juga mengakui cintanya pada Rabia Bala Hatun kepada Syekh Ede-Bali, tetapi dia tidak setuju untuk Osman menikahi putrinya karena status sosialnya yang jauh. Kemudian, ketika berada di Dargah Syekh Ede-Bali, Osman pergi tidur setelah membaca Al-Quran selama 6 jam terus-menerus. Pada malam itu, Osman bermimpi. Dia melihat bulan muncul dari dada pria suci itu dan mulai terbenam di dadanya sendiri. Sebuah pohon kemudian tumbuh dari pusarnya dan bayangannya melingkungi dunia. Di bawah bayangannya ada gunung-gunung, dan aliran-aliran sungai mengalir keluar dari kaki setiap gunung. Beberapa orang minum dari air yang mengalir ini, yang lain menyirami kebun, sementara yang lain menyebabkan air mancur mengalir. Ketika Osman terbangun, dia menceritakan kisah itu kepada orang suci. Lalu dia berkata, "Osman, putraku, selamat, karena Allah telah memberikan kekaisaran kepadamu dan keturunanmu, dan putriku Malhun akan menjadi istrimu." Setelah kejadian ini, Syekh Ede-Bali setuju untuk menikahi putrinya Rabia Bala Hatun dengan Osman Ghazi. Pernikahan mereka terjadi pada 1289 Masehi. Itu yang dibilang oleh orang-orang Turki sebagai mimpi Osman. Jadi memang orang-orang Turki ini sudah tertanam dalam dirinya bahwasanya mereka itu ingin menjadi pembebas Konstantinopel, ingin merealisasikan janji Rasulullah bahwasanya Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baiknya pasukan. Nah, ini
terus mereka tanamkan dalam diri anak cucu mereka, terus diceritakan dan terus ditanamkan supaya mereka ini merealisasikannya. Kalaupun bukan bapak ibunya, mungkin anaknya, cucunya, dan cicitnya, dan kedua. Sampai akhirnya 825 tahun setelah Rasulullah wafat, hal itu baru bisa direalisasikan oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, di sini awal mula perintisan Belik Osmanlı itu di sini. Sebelum ke Bursa itu di sini. Jadi markasnya suku Kayi dulu itu di Soud yang tadi kita datang dan di Bilecik sini. Mimpi Osman itu tampaknya memberikan gambaran lain yang lebih bersifat simbolik. Pohon besar itu sebenarnya merupakan hasil pernikahan, atau dengan kata lain merupakan hubungan baik dan kerjasama antara umara, pemimpin, dan ulama. Dalam hal ini antara Osman Ghazi dan Sheikh Edebali, dan diikuti oleh generasi setelahnya. Negara Ottoman dan kiprah peradabannya yang besar dan berumur panjang itu adalah representasi dari pernikahan ulama dan umara, juga pernikahan antara tasawuf dan kemiliteran. Kejujuran dan kesungguhan kerjasama itu mungkin masih dapat kita lihat perwujudannya yang sederhana pada sebuah marmer putih di sebuah tempat di Saud, pusat pemerintahan Osman yang awal sekali. Pada marmer putih itu terpahat nasihat Sheikh Edebali kepada Osman Ghazi, sebuah nasihat tentang kelapangan dada serta tanggung jawab yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Sheikh Edebali wafat pada usia 120 tahun pada tahun 1326 Masehi. Dia dimakamkan di Bilecik, Turki. Wahai anakku, sekarang engkau adalah raja. Mulai sekarang, kemarahan bagi kami, bagimu ketenangan, bagi kami tersinggung, bagimu menghibur, bagi kami menuduh, bagimu bersabar, bagi kami ketidakberdayaan dan kesalahan, bagimu kelapangan dada, bagi kami pertengkaran, bagimu keadilan, bagi kami iri hati, desas-desus, mengumpat, bagimu pengampunan. Wahai anakku, mulai sekarang, bagi kami adalah memecah, bagimu menyatukan, bagi kami kemalasan, bagimu peringatan dan dorongan. Wahai anakku, bersabarlah, tak akan mekar bunga sebelum waktunya. Jangan pernah lupa ini, biarkan manusia berkembang, dan negara juga akan berkembang. Wahai anakku, bebanmu berat, tugasmu sukar, kekuatanmu tergantung di atas sehelai rambut. Semoga Allah menjadi penolongmu. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam tour The Golden Age of Ottoman.
Peran besar Turgut Alp di balik berdirinya Turki Utsmani. Turgut Alp adalah salah satu sahabat dan pendukung paling royal kepada Ertuğrul. Turgut Alp merupakan salah satu pejuang Ottoman yang paling terkenal. Dia terkenal dengan kapaknya, dikenal sebagai orang yang terkuat di dunia di masanya. Setelah Ertuğrul meninggal, ia terus mendukung Osman Gazi, putra Ertuğrul, pendiri Kekaisaran Ottoman. Turgut Alp berada di sisi Osman dalam penaklukan Ottoman pertama kali, kemudian dalam setiap penaklukan lainnya setelah itu. Pada tahun 1299, Osman mengirim Turgut Alp untuk menaklukkan Inegöl, sebuah kota di barat laut Turki modern. Daerah tersebut kemudian menjadi pusat pemerintahan Osman selama 36 tahun dalam kedamaian dan kemakmuran. Turgut Alp juga mendukung Orhan Gazi. Ia mengikuti Orhan dalam penaklukan sebagai penasihat terpercaya. Turgut Alp telah menjadi pemimpin Alp selama kehidupan Ertuğrul, Osman, dan Orhan. Nah, ini cuman ini sebenarnya simbol makam beliau yang aslinya ada di Inegöl itu. Ini hanya simbol aja. Ini juga pasukannya beliau. Makamnya terletak di pemakaman desa Turgut Alp, Genci, Inegöl, Turki. Lebih dari 500 tahun setelah kematiannya, sebuah kota di kerajaan Ottoman diberi nama Turgut Alp untuk menghormati prajurit pemberani ini. Pada tahun 1986, pemukiman itu dinyatakan sebagai pusat kota. Sektor ekonomi utama kota ini adalah pertanian. Tanaman utama adalah tembakau, kapas, zaitun, tomat, dan gandum. Beberapa penduduk kota bekerja di sektor pembangkit listrik dan tambang batu bara, Soma. Pemugaran makam Turgut Alp yang bersejarah di Bursa telah selesai dan makam tersebut telah dibuka kembali untuk pengunjung. Pembukaan acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Warga menunjukkan minat pada pertunjukan berkuda, panahan tradisional, dan pertunjukan band Janissary. Gubernur Bursa Yakub Canbolat dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa Inegöl dan Bursa telah menjadi tuan rumah bagi banyak peradaban dalam sejarah ribuan tahun mereka. Ia menyatakan bahwa Bursa adalah salah satu kota kuno di geografi Anatolia, mungkin salah satu yang paling penting. Dalam hal ini, Canbolat berkata, geografi ini telah menyebabkan lahirnya peradaban sedemikian rupa sehingga kode peradaban tersebut terdiri dari zonasi dan kebangkitan. Saat ini, bangunan yang dipugar, seperti yang telah dilakukan oleh kota madya Inegöl, adalah dokumen terpenting dari budaya kita. Keberlangsungan karya-karya ini sangat penting dalam menciptakan identitas kota. Wali kota Inegöl Alper Taban mengingatkan bahwa makam tersebut berada di distrik Turgut Alp, di tanah tempat pemakaman Turgut Alp. Ia menekankan bahwa pekerjaan renovasi dilakukan di sini untuk menghormati sejarah dan mengingat masa lalu. Taban mengatakan, Turgut Alp adalah penakluk Inegöl. Oleh karena itu, geografi ini adalah geografi yang menjadi saksi berdirinya Kesultanan Utsmania, terutama pada masa transisi dari tingkat kerajaan hingga negara bagian. Penaklukan kastil pertama dilakukan di negeri-negeri ini. Hari ini, Turgut Alp kami memperingati dan meresmikan makam yang dipulihkan. Dengan kontribusi dari kota madya Inegöl dan gubernur kami telah memulihkan makam tersebut, yaitu terletak di sekitar 11 hektar tanah.
dalam bentuk aslinya. Sebagai cucu Turgut Alp, kami ingin menjadi layak bagi mereka, merasakan lebih baik hari ini apa yang mereka lakukan di masa lalu, dan melangkah maju ke masa depan. Kami akan terus melanjutkan bekerja dengan tekun untuk memberikan arahan yang lebih baik, tuturnya. Menurut legenda, ia meninggal pada usia 125 tahun. Ia mati syahid dalam pertempuran dengan kapaknya yang terkenal di tangannya. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam tour The Golden Age of Ottoman. Nanti juga kita akan, kalau nggak hari ini, besok kita akan ke Hierapolis. Itu juga sebuah kota, miniatur kota Yunani, ya, peninggalan Yunani. Itu ada di atas bukit, Bapak Ibu. Nanti dari Kusadase kita ke Pamukkale, turun lagi, lalu kita ke Konya. Nah, dari Konya baru kita ke Kapadokia. Nah, ini Konya di sini, ya, Kapadokia di sini. Jadi kita lewat pinggiran sini, Bu, ya. Bursa, turun Kusadase kita ke Pamukkale, Pamukkale ke Konya, Konya ke Kapadokia. Dari Kapadokia nanti kita akan pulangnya itu balik lagi ke tengah melalui Yenişehir, Eskişehir. Nanti kita mampir kalau waktunya cukup, ya. Kalau waktunya cukup kita insya Allah akan mampir ke Iznik, atau nama lamanya itu Nikea. Nah, konsili pertama di Nikea ini yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Lalu konsili yang kedua di sini di Efesus. Nah, semenjak dua konsili ini dilakukan, maka disitulah mulai pertikaian antara Kristen Katolik dan Kristen Ortodok. Nah, kalau di Mesir Kristennya beda lagi, Bapak Ibu. Kristennya namanya Koptik. Ya, Kristen Koptik ini lebih tua lagi, ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mampir setelah pulang ini dari Kapadokia, kita akan mampir ke Eskişehir, Yenişehir, lalu ke Iznik. Di sana ada Hagia Sophia juga, yang tempat konsili yang kedua tadi, di mana Yesus diangkat menjadi Tuhan. Lalu kita akan balik lagi ke Istanbul, ya. Kita tidak lewat Ankara. Kalau biasanya rute normal, biasanya travel itu setelah dari Kapadokia mereka lewat sini Ankara. Dari Ankara baru mereka ke Istanbul. Tapi kita tidak lewat Ankara, ya. Kita lewat tengah balik lagi ke sini nanti, ya. Nah, ya. Jadi di Turki ini banyak danau garam, Bapak Ibu. Termasuk nanti kita insya Allah akan dari Kapadokia ketika pulang nanti akan melewatin beberapa, ada salah satu lah, ya, danau garam yang akan kita lewati. Jadi produksi garam di Turki itu lumayan banyak karena mereka punya danau-danau garam yang dikelola secara mandiri oleh negara. Nah, di sini saya semalam ngobrol sama Ustaz Rifani sama Pak Fatur Rahman, ya. Di sini ada namanya Manfenmus. Ya, di daerah sini itu ada namanya daerah namanya Mush, Malazgirt atau Manzikert, ya. Di sini dulu pernah terjadi peristiwa yang cukup besar, yaitu pertempuran antara Daulah Turki Seljuk dengan Kekaisaran Bizantium. Ini adalah peperangan yang mengawali perang salib yang pertama. Gara-gara orang-orang Bizantium kalah perang di sini, ya, kalah perang dengan Turki Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan, maka disitulah mereka balas dendam
yang akhirnya menggiring opini untuk memulai perang salib yang pertama hingga terakhir yang ke-12. Itu awal cikal bakalnya di sini, Bu. Karena kekalahan mereka di sini, ya. Ketika itu Sultan Al-Arslan hanya membawa sekitar 350 orang pasukan. Sedangkan pasukan Bizantium ketika itu ada kurang lebih 1.850. Jadi kurang lebih sekitar 3 atau 4 kali lipatnya pasukan Sultan Al-Arslan. Tapi qadarullah, ya, karena mereka orang-orang Turki ini memang mereka jago dalam berperang, dan qadarullah Allah juga memenangkan mereka. Maka Kaisar Bizantium yang ketika itu bernama Romanus Diogen yang keempat ditawan oleh Sultan Al-Arslan, menawan Kaisar Diogen, ya, Diogen yang keempat ini tadi. Maka Sultan Al-Arslan ini menawarkan untuk membayar tebusan, ya. Dia bertanya kepada Romanus Diogen, apa kira-kira yang engkau kira saya akan lakukan kepadamu? Maka Romanus Diogen menjawab, mungkin engkau akan membunuhku, atau mungkin engkau akan mengarakku dan menyiksaku di sepanjang perjalanan sampai ke istanaku, katanya. Atau mungkin engkau akan membebaskanku dengan beberapa tebusan. Lalu kata Sultan Al-Arslan, hari ini saya akan bebaskan engkau. Saya akan beri pengawal untuk mengantarkanmu ke istanamu. Sudah cukup bagi kami untuk mengalahkanmu dan membuktikan bahwasanya kekuatan Islam tidak bisa dikalahkan begitu saja. Maka ketika itu Sultan Al-Arslan mengirim beberapa pasukannya untuk mendampingi Romanus Diogen ini pergi balik ke Konstantinopel, Bapak Ibu. Ya. Di perjalanan ketika sampai di Konstantinopel, malang nasibnya Romanus Diogen, ya. Dia di sana bukannya diterima oleh rakyatnya, bukannya diterima oleh para pejabat-pejabatnya, bahkan ketika sampai di Konstantinopel dia malah dibunuh oleh rakyatnya sendiri, oleh para pejabatnya, karena dianggap tidak berhasil memenangkan dan menjaga kewibawaan kekaisaran Romawi, ya. Jadi di sini peristiwa itu terjadi di sini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di Turki itu ada beberapa gunung-gunung yang besar yang di situ ada tempat untuk main ski, ya, termasuk nanti yang akan kita kunjungi itu Gunung Erciyes, itu adanya di dekat Kapadokia. Lalu di sini, ya, di dekat Mus tadi itu juga ada beberapa gunung, itu juga tempat biasanya orang-orang untuk bermain ski, ya. Kota Turki, ya, negara Turki ini berbatasan langsung dengan beberapa negara di bawahnya. Ini ada Suriah, lalu di bawahnya sini ada Irak, ya. Di sini Diyarbakir, ya. Lalu Urfa itu menurut kata orang-orang Turki dulunya tempat tinggal Nabi Ibrahim, ya. Dan ada tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar. Ya, ini menurut keyakinan orang Turki. Kalau menurut buku yang pernah saya baca, Nabi Ibrahim itu dilahirkannya bukan di Urfa yang di sini, tapi di Urfa yang ada di Irak, ya. Urkashdim namanya, tapi wallahu alam mana yang benar kami tidak tahu. Yang jelas ada beberapa versi, termasuk seperti Gua Ashabul Kahfi, itu ada di beberapa negara itu, Bapak Ibu. Di Turki ada mereka mengeklaim bahwasanya itu ada Gua Ashabul Kahfi. Lalu di Jordan juga ada, mereka mengeklaim bahwasanya di sana ada Gua Ashabul Kahfi. Itu aja mungkin dari saya, insya Allah kita akan lanjutkan. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman. Emir Sultan Jami. Masjid Emir Sultan di Bursa Turki, berada di sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat makam Emir Sultan, yaitu penasihat sekaligus menantu Sultan Bayezid dari Kekhalifahan Utsmani. Masjid dan makam Emir Sultan ditempatkan berseberangan pada sebuah pelataran luas dengan cekungan besar di pintu masuk.
Pintu masuk ke pelataran berada di sisi timur dan barat, dan masjid serta makam diakses dengan melintasi pelataran tadi. Sebuah selasar semacam kolonade dengan deretan tiang dan lengkung-lengkung meruncing mengelilingi pelataran kompleks, menjulang membentuk portal-portal dengan kubah-kubah tinggi pada ruang yang mengarah ke masjid dan makam. Masjid Emir Sultan memiliki 2 menara di sudut-sudut sisi utara. Di kompleks Masjid Emir Sultan di Bursa Turki, terdapat pula sejumlah air mancur bersejarah, yang paling awal merupakan peninggalan dari tahun 1743. Bergabunglah dalam perjalanan yang penuh makna bersama kami, dalam tur The Golden Age of Ottoman. Efesos atau sering juga disebut Efesus adalah kota Yunani kuno dan di kemudian hari menjadi kota Romawi di pesisir barat Asia Kecil, dekat Selçuk modern, Provinsi Izmir, Turki. Kota ini adalah salah satu dari 12 kota anggota Liga Ionia pada masa Yunani klasik. Pada masa Romawi, selama bertahun-tahun kota ini menjadi kota kedua terbesar di Romawi setelah kota Roma. Efesos memiliki populasi sejumlah lebih dari 250.000 orang pada abad ke-1 sebelum Masehi, yang ketika itu menjadikannya sebagai kota terbesar kedua di dunia. Kota ini dulunya terkenal karena adanya kuil Dewi Artemis atau Temple of Artemis yang selesai dibangun pada tahun 550 sebelum Masehi, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kaisar Konstantin I membangun kembali hampir keseluruhan kota ini dan mendirikan tempat-tempat mandi umum yang baru. Berdasarkan surat perintah maklumat Tesalonika dari Kaisar Theodosius I, kuil itu dihancurkan oleh massa yang dipimpin oleh St. Yohanes Chrysostomus. Selain itu, kota ini sebagian hancur akibat gempa bumi pada tahun 614 Masehi. Pentingnya kota ini sebagai pusat perdagangan menurun karena pelabuhannya lambat laun ditumpuki oleh endapan sungai Kaister atau Küçük Menderes. Di kota tua ini, Anda dapat merasa seperti kembali ke masa lampau dengan melihat puing-puing dari kuil Artemis, kuil Hadrian, teater besar, perpustakaan Mega Celsus yang menjadi ikon dari kota tua Efesus, Gereja Maria, dan masih banyak lagi. Menurut sejarah, kota Efesus didirikan kurang lebih pada tahun 300 sebelum Masehi oleh seorang jenderal dari masa Alexander Agung, yaitu Lysimachus. Kota Efesus menikmati masa keemasannya pada periode Helenistik dan Romawi sebagai ibu kota provinsi Asia dan pelabuhan besar dengan populasi saat itu kurang lebih 200.000 jiwa. Pada era Bizantium, kota ini sekali lagi dipindahkan ke Bukit Ayasuluk di Selçuk, tempat di mana kota Efesus didirikan untuk pertama kalinya. Diperkirakan masih ada ribuan benda-benda peninggalan kota Efesus yang masih tertimbun dan perlu digali.
Dari beberapa bukti sejarah yang sudah terkumpul, diketahui bahwa Efesus sudah dihuni oleh manusia sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Pada tahun 1870-an, dilakukan sebuah penggalian untuk menemukan keberadaan kuil tersebut oleh Museum Inggris. Mereka berhasil mendapatkan pilar-pilar penyangga kuil yang diperkirakan masih ada bangunan utamanya yang tertinggal. Kemudian ditemukan juga sebuah bangunan teater bernama Odeon yang dibangun semasa pemerintahan Vedius Antonius tahun 150 Masehi. Bangunan itu biasa digunakan untuk perjamuan kecil kekaisaran dan juga tempat dilangsungkannya pertunjukan saat itu. Daya tampung teater Odeon cukup besar, sebanyak 1.500 orang, dengan jumlah tangganya 22 buah. Bagian atas teater dibuat dengan menggunakan pilar-pilar granit merah. Di Efesus pun ditemukan kuil Hadrian yang dibangun sekitar abad kedua dan mengalami pemugaran pada abad keempat. Bangunan kuil telah didirikan kembali dari sisa-sisa reruntuhan yang masih dapat diselamatkan. Kuil Domitian, kuil terbesar di kota tersebut, dibangun menggunakan pilar-pilar berukuran kurang lebih 13 meter. Di sana terdapat sebuah teater yang digunakan untuk berbagai pertunjukan dan sebagai tempat belajar bagi rakyatnya. Bisa dikatakan bahwa tempat tersebut menjadi bangunan sekolah pada zaman itu. Setelah beberapa abad berlalu, kota ini masuk ke dalam teritorial Kesultanan Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman pada masanya. Di tempat ini juga Anda dapat merasakan nuansa pergeseran waktu ke masa lalu, di mana Anda seolah merasakan berada pada zaman Yunani kuno. Begitu banyak tempat bersejarah di tanah Turki yang dapat kita jelajahi dari masa kejayaan Islam maupun pada masa-masa sebelumnya. Dari tempat-tempat bersejarah ini kita dapat mengambil hikmah tentang peradaban di masa lalu. Dan agar kita dapat menjadi lebih baik di masa sekarang dan yang akan datang. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah peradaban di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman bersama Imtiaz Rohmah Tour Travel